jangan khawatir, apalagi sini keilmuannya sudah mendukung gitu ya. Ayo dong kita mulai masuk ke ranah-ranah itu. Tapi kita jangan menjadi seperti mereka yang ya. Assalamualaikum Teteh. Ya, Waalaikumsalam. Secara umum acara ini menurut Teteh gimana? Kampus Connect ya? Ya. Seru banget, keren banget karena saya bisa ketemu, yang paling keren itu bisa ketemu dengan narasumber lain yang berbagi ide yang sama, jadi menambah jaringan saya sendiri. Terus alhamdulillah lihat teman-teman mahasiswanya juga pada aktif ya, seru, pertanyaannya bagus-bagus dan juga atensi mereka terhadap apa yang diberikan, materi juga dari pihak iNews, Sindo juga keren. Jadi membahas isu-isu yang sebenarnya penting tapi sering lupa orang gitu. Teteh, ini kan banyak stereotip yang bilang kalau Gen Z itu apatis, cenderung nggak mau dekat sama kebijakan-kebijakan atau pemerintahan. Betul. Nah, gimana cara Teteh bisa mensinergikan antara pemerintah dengan bisa merangkul para Gen Z ini gimana ya? Sebenarnya dengan menjadi sosok yang tidak yang mereka inginkan. Jadi kan betul sih, bukan hal yang salah bahwa Gen Z itu ada jaga jarak atau cenderung nggak peduli lah. Yang penting hidup mereka baik-baik saja, mereka nggak peduli pemerintah mau ngapain. Tapi nggak bisa begitu, karena kami pun kan bergantung dengan pergerakan masyarakat. Kalau masyarakatnya aware, legitimasi kami terhadap kebijakan kan jadi mudah, gampang gitu ya. Jadi kebijakan itu akan mudah untuk terlaksana. Tapi kalau masyarakatnya apatis ya percuma. Makanya yang saya lakukan, saya banyak pendekatan, terutama ke teman-teman mahasiswa kalau di Garut, lebih ke arah mereka karakternya apa, maunya seperti apa gitu ya. Walaupun tidak langsung semuanya bisa tergerak, tapi for at least jarak kami agak lebih dekat hari ini. Oke, gitu. sekarang pesan untuk Gen Z. Sesuai tema ya, Gen Z adalah motor perubahan, sehingga Gen Z sekarang ayo dong kita mulai memikirkan seriusnya dunia nih mau dibikin seperti apa. Tidak usah pusing tapi memikirkan hal besar. Perubahan besar justru dimulai dari hal-hal kecil. Makanya tadi titip saya, be the change you want, buat diri kita menjadi seperti kita ingin seperti apa. Dan juga let's influence other ketika kita sudah yakin bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah hal yang berdampak. Begitu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, mantap. Itu semua yang Gen Z, semua. Saya mau minta tolong Kisscam tadi boleh ditembak lagi nggak? Buat paling nggak yang beruntung hari ini saya akan tanya. Teteh, secara umum kegiatan ini gimana nih pendapatnya dari Teteh? Kegiatan ini seru banget ya, soalnya interaksi langsung sama mahasiswa dan menurutku hal-hal yang memang lagi banyak dicari teman-teman muda sekarang, Gen Z terutama, adalah mereka nyari hal-hal yang inspiratif gitu ya, yang bisa istilahnya menggelitik kegelisahan mereka, terus kayak nemu aha moment itu tuh ditemukan di event-event kayak gini gitu sih. Jadi menurutku ini hal yang sangat positif dan bisa mempertemukan banyak narasumber gitu ya, yang bisa kasih insight buat teman-teman muda ini. Oke, kita ketika berbicara tentang aha moment, ini memang bisa menjadi kayak titik balik semua orang gitu. Cuma memang sayangnya setiap orang tuh punya cara yang berbeda ya untuk bisa dapetin si aha moment ini. Nah, ini terutama untuk hal yang terkait dengan lingkungan gitu ya. Mungkin Gen Z ini banyak yang sadar akan pentingnya merawat lingkungan, tapi banyak yang sulit untuk istiqomah lah dalam ini untuk melakukan hal-hal tadi gitu ya. Harus seperti apa nih Gen Z untuk bisa istiqomah? Nah, sebetulnya untuk bisa istiqomah atau konsisten ya untuk melakukan sebuah perubahan, apalagi kalau konteksnya ngomongin isu lingkungan, itu tuh kadang orang jadi nggak konsisten karena merasa hal tersebut nggak menyenangkan gitu loh. Jadi penting banget untuk membuat segala sesuatu yang kita lakukan itu ya dengan happy gitu ya. Seperti misalnya gaya hidup zero waste yang aku terapin ini, aku melakukan itu bukan karena aku terpaksa, karena kayak jadi menyiksa diri nggak beli segala macam yang berkemasan, enggak, tapi aku melakukan itu dengan senang hati. Jadi kalau itu dilakukan dengan senang hati kan jadi otomatis secara psikologis ya kita juga akan melakukan itu lagi besok karena menyenangkan. Nah, jadi sebenarnya aha moment tadi penting buat teman-teman generasi muda untuk menemukan apa hal yang menyenangkan buat mereka. Mungkin perubahannya bisa sama tapi jalannya bisa beda-beda gitu ya. Tadi aku percaya pintu masuk orang tuh bisa beda-beda. Mungkin dari event ini, dari sekian ratus yang hadir, mungkin cuman 10, 20 yang pintu masuknya dari event ini. Tapi untuk yang lain, hal yang mereka dapatkan di sini mungkin
tertempel di otak mereka, di bawah alam sadar mereka, dan itu akan keluar lagi ketika mereka menemu aha moment yang sebenarnya. Mungkin ketika nonton konser terus dia inget, oh ya waktu itu aku ikut acara Sindonius juga ngomongin ini gitu. Jadi bukan berarti mereka akan langsung berubah saat ini, tapi mereka cuma lebih butuh aha moment yang lebih tepat aja buat mereka. Nah, ini kan banyak hal yang secara nggak sadar membuat kita tuh sebetulnya ikut mencemari lingkungan gitu ya. Iya, iya. Tingkah laku atau hal apa yang paling sederhana yang nggak perlu bikin kita effort, tapi dari gerakan kecil itu aja udah bisa bikin kita tuh sedikit banyaknya mengurangi pencemaran nih. Jadi apa nih yang bisa kita lakukan sehari-hari? Oke, gaya hidup zero waste itu sebenarnya sederhana, mudah dan murah. Jadi kita nggak perlu keluar effort, nggak perlu keluar biaya sebetulnya. Kenapa sederhana, mudah dan murah? Karena yang kamu lakukan secara sederhana tuh bisa ngurangin sampah begitu banyak. Caranya gampang banget. Salah satunya adalah 3 hal sebetulnya yang itu paling sering aku terapkan ketika menerapkan gaya hidup zero waste. CPO, CPO, cegah, pilah, olah. Jadi yang paling pertama gampang dilakukan adalah dicegah dulu. Kita nggak mau dong ngurusin sampah, capek ya, males harus dipilah, dibersihin dan sebagainya. Jadi cara paling gampang ya dicegah. Kalau kamu nggak mau berkontribusi sampahnya dibuang di mana aja, ya jangan beli yang berkemasan. Jadi kalau pengen misalnya yang seger-seger, contoh beli rujak, jangan beli yang udah dikemas plastik, kamu bawa wadah sendiri. Itu paling sederhana, dicegah. Tapi kalau masih ngasilin sampah, terus gimana kalau aku masih menghasilkan sampah? Masuk ke tahap yang kedua, dipilah. Dipilah tuh kalau nggak beli rujak pakai wadah sendiri, berarti beli yang berkemasan plastik. Plastiknya kamu pilah, dibersihin, terus dikeringin. Itu cara memilah yang benar. Kenapa harus dikeringin? Karena sampah yang diterima di bank sampah itu harus bersih dan kering. Nah kalau udah dipilah, masuk ke tahap ketiga itu diolah. Diolah maksudnya gimana? Saya nggak bisa ngolah sampah plastik sendiri, ya nggak usah sama sendiri. Kasihin ke pihak ketiga bank sampah, entah itu waste management yang bisa nerima sampah tersebut. Nanti dari 3 tahap ini cegah, pilah, olah, kita akan belajar nih, kita akan menyadari, oh jenis sampah ini ternyata diterima di bank sampah. Untuk beberapa jenis sampah ternyata nggak diterima. Dari situ kita akan belajar, lain kali jangan beli makanan yang dengan jenis sampah yang kayak gini. Artinya balik lagi ke tahap pertama, dicegah dulu. Gitu. Jadi CPO. Betul. Pesan buat para Gen Z yang pengen memulai itu apa yang harus dilakukan? Mulai jangan nunggu besok. Mulainya jangan nunggu besok, tapi mulai sekarang. Dimulai aja dari yang menurut kamu paling sederhana. Itu sih, ketika kamu udah memulai yang paling sederhana dan rasanya menyenangkan, insya Allah besoknya kamu akan lebih mudah untuk naik level ke apalagi nih yang harus aku kurangin volume sampahnya gitu. Sami-sami sampai Zero Waste Adventure dulu. Tapi kan tadi yang saya ceritain ya Mas, jadi untuk nerapin ini di kegiatan bertualang, saya yakin perubahan itu. Siap. Kang, so far acaranya gimana nih acara kali ini? Wah, saya senang banget ini ya, keren banget acara Sindonius Sharing Session ini. Saya apresiasi sekali dan memang harus diperbanyak untuk kita membuka ruang diskusi dengan mahasiswa, dengan Gen Z ini, dan sekaligus terus ada forum juga bagaimana memfollow up diskusi-diskusi ini. Dari diskusi ini tadi banyak sekali juga ide gagasan yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat anak-anak mahasiswa, buat Gen Z ini. Oke, value-value seperti apa sih yang harus dimiliki oleh Gen Z agar bisa menelurkan rasa simpati dan empatinya menjadi sebuah gerakan? Ya betul, yang harus dilakukan adalah bagaimana punya melihat terhadap lingkungan sekitarnya, ya, aware terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah bagaimana kemudahan yang dipunya itu dimaksimalkan. Jadi mindset menginspirasi orang lain harus ditumbuhkan. Yang ketiganya harus sinergi, kolaborasi. Oke, gitu. Terakhir pesan aja lah buat para Gen Z gimana? Ya, para Gen Z yang luar biasa, teman-teman adalah anak muda yang hebat, yang diharapkan oleh bangsa ini untuk memberikan perubahan yang lebih baik di masa depan, dan itu sudah terbukti. Maka saya tutup dengan pantun yang tadi, dari Cimahi ke Margahayu, dari kami untuk kamu, I love you, keren. Hatur nuhun Kang. Sami-sami. Mudah Sana gitu ya. Nah setelah itu kita akan dampingi, ujungnya adalah jadikan yang tadi itu ya bisa
mandiri